Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu hubungan antara struktur data dan algoritma. Materi ini menjadi dasar dari bagaimana sebuah program komputer bisa bekerja dengan cepat, efisien, dan terstruktur. Sebelum kita mulai, coba kalian pikirkan bagaimana sebuah aplikasi bisa menyimpan data, mencari informasi dengan cepat, atau mengurutkan data dari yang kecil ke besar? Nah, semua itu tidak lepas dari dua hal penting: struktur data yang menjadi wadah penyimpanan dan algoritma yang menjadi cara untuk memproses data tersebut. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kedua hal ini saling berkaitan dan mengapa pemilihan struktur data yang tepat bisa membuat algoritma berjalan lebih efisien. Siapkan buku catatan dan perhatikan baik-baik penjelasan hari ini, karena pemahaman tentang struktur data dan algoritma akan menjadi bekal utama kalian dalam membuat program yang efektif dan profesional. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang super fundamental, tapi sering banget bikin bingung para programmer pemula, yaitu hubungan antara struktur data dan algoritma. Mungkin kalian sering dengar istilah ini disebut-sebut, tapi apa sih sebenarnya kaitan keduanya? Kenapa kita nggak bisa cuma belajar salah satunya aja? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas semuanya, jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari analogi sederhana dulu. Bayangin kalian punya perpustakaan pribadi yang isinya ribuan buku. Buku-buku ini adalah data kalian. Kalau kalian einfach lempar semua buku itu ke dalam satu ruangan besar tanpa aturan, apa yang terjadi? Pasti bakal kacau balau, kan? Nah, cara kalian menata buku-buku itu, misalnya diatur di rak berdasarkan genre, diurutkan berdasarkan abjad penulis, atau ditumpuk berdasarkan tahun terbit, itulah yang kita sebut sebagai struktur data. Struktur data adalah cara kita mengorganisir dan menyimpan data di dalam memori komputer agar bisa diakses dan dikelola secara efisien. Sekarang, bayangin kalian mau cari satu buku spesifik, misalnya novel Laskar Pelangi. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, langkah-langkah yang kalian ambil untuk menemukan buku itu, itulah yang kita sebut algoritma. Misalnya, kalau buku sudah diurutkan berdasarkan abjad judul, kalian bisa pakai strategi binary search. Dari analogi ini, kelihatan banget kan hubungannya? Struktur data itu ibarat wadahnya atau cara penataannya, sedangkan algoritma adalah resep atau langkah-langkah untuk mengolah data di dalam wadah itu. Pilihan struktur data akan sangat mempengaruhi algoritma apa yang paling efisien untuk digunakan. Sebaliknya, kebutuhan algoritma tertentu juga bisa menentukan struktur data apa yang paling pas untuk kita pilih. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Mari kita masuk lebih dalam ke contoh teknis. Kita ambil dua operasi paling umum, sorting atau pengurutan dan searching atau pencarian. Kita mulai dari sorting. Anggap kita punya sekumpulan angka acak, 8, 3, 1, 9, 4, 6. Kita mau urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Struktur data yang paling sederhana untuk menyimpan angka-angka ini adalah array atau list. Array itu seperti deretan kotak bernomor yang bersebelahan di memori. Nah, dengan data di dalam array, kita bisa pakai berbagai macam algoritma sorting. Contohnya, bubble sort. Algoritma ini simple banget. Dia akan bandingkan dua elemen pertama. Kalau urutannya salah, dia tukar. Geser satu posisi, bandingkan lagi, tukar lagi kalau perlu. Proses ini diulang terus sampai seluruh array terurut. Gampang dimengerti, tapi untuk data yang jumlahnya jutaan, bubble sort ini super lambat. Kenapa? Karena dia melakukan banyak sekali perbandingan dan pertukaran yang nggak perlu. Sekarang, gimana kalau kita ubah struktur datanya? Misalkan, alih-alih array, kita simpan data angka tadi ke dalam struktur data yang namanya binary search tree, atau BST. BST ini struktur data berbentuk pohon. Aturannya simple. Untuk setiap node atau simpul, semua nilai di cabang kirinya harus lebih kecil, dan semua nilai di cabang kanannya harus lebih besar. Saat kita memasukkan angka 8, 3, 1, 9, 4, 6 ke dalam BST, pohonnya akan terbentuk dengan sendirinya dalam keadaan yang agak terurut. Kalau kita mau mendapatkan data yang terurut sempurna dari BST, kita tinggal lakukan penelusuran dengan metode in-order traversal, yaitu kunjungi cabang kiri, kunjungi node saat ini, lalu kunjungi cabang kanan. Hasilnya, kita akan dapat angka 1,
3, 4, 6, 8, 9. Terurut. Proses membangun BST dan melakukan in-order traversal ini pada dasarnya adalah sebuah algoritma sorting itu sendiri, yang kita kenal sebagai tree sort. Lihat kan, dengan mengubah struktur data dari array menjadi binary search tree, kita jadi punya opsi algoritma sorting yang berbeda dengan karakteristik performa yang berbeda pula. Sekarang kita bahas searching atau pencarian. Balik lagi ke data kita di dalam array. 1, 3, 4, 6, 8, 9. Array-nya sekarang sudah terurut ya, misalkan kita mau cari angka 9. Kalau kita pakai algoritma linear search, kita akan cek satu-satu. Cek indeks 0, nilainya 1, bukan. Cek indeks 1, nilainya 3, bukan. Terus sampai akhirnya kita temukan 9 di indeks terakhir. Proses ini butuh 6 langkah. Bayangkan kalau datanya ada 1.000.000 dan yang kita cari ada di posisi paling akhir. Wah, bisa lama banget. Tapi karena data kita di array ini sudah terurut, kita bisa pakai algoritma yang lebih pintar, yaitu binary search. Seperti analogi buku di perpustakaan tadi. Kita cek elemen tengah. Misal tengahnya di indeks kedua, nilainya 4. Karena 9 lebih besar dari 4, kita buang separuh bagian kiri array dan fokus cari di separuh bagian kanan. Kita ulangi lagi, cari nilai tengah di bagian kanan, bandingkan lagi, dan seterusnya. Dengan binary search, kita cuma butuh sekitar 3 langkah untuk menemukan angka 9. Jauh lebih efisien. Di sini, kunci dari efisiensi binary search adalah karena datanya disimpan dalam struktur data array yang sudah terurut. Kalau array-nya acak-acakan, kita nggak bisa pakai binary search. Mau nggak mau harus pakai linear search. Jadi, kondisi data di dalam struktur data sangat mempengaruhi pilihan algoritma searching kita. Sekarang, gimana kalau kita cari angka 9 di struktur data binary search tree yang sudah kita buat tadi? Prosesnya mirip. Mulai dari root, yaitu 8. Karena 9 lebih besar dari 8, kita bergerak ke cabang kanan. Di sana ada node 9. Ketemu, cuman butuh 2 langkah. Sangat cepat. Inilah kenapa BST dinamakan binary search tree. Karena struktur pohonnya secara inheren didesain untuk pencarian biner yang efisien. Namun, BST punya kelemahan. Kalau kita memasukkan data yang sudah terurut, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, BST-nya akan jadi miring atau degenerate. Bentuknya jadi seperti rantai lurus, mirip linked list. Dalam kasus ini, pencarian di BST performanya jadi sama buruknya dengan linear search di array. Untuk mengatasi ini, ada varian BST yang lebih canggih seperti AVL tree atau red-black tree yang bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, self-balancing, agar pohonnya tetap ideal untuk pencarian. Contoh lain yang menarik adalah hash table atau dictionary. Struktur data ini beda lagi. Dia menggunakan sebuah hash function untuk mengubah data kita, misalnya sebuah kata, menjadi sebuah indeks di dalam sebuah array. Apa keunggulannya? Pencarian, penyisipan, dan penghapusan data di hash table itu super cepat. Rata-rata hampir konstan, nggak peduli seberapa banyak data yang kita punya. Jadi, dari semua contoh tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Memilih struktur data itu seperti memilih alat yang tepat untuk sebuah pekerjaan. Mau mengurutkan data dengan cepat dan sering, mungkin array yang disort dengan quicksort itu bagus. Tapi kalau kita lebih sering melakukan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data secara acak, mungkin hash table atau binary search tree yang seimbang adalah pilihan yang jauh lebih baik. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang hubungan erat antara struktur data dan algoritma. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Setelah menyimak video tersebut, buatlah ringkasan materi dengan tulisan tangan pada buku catatan kalian. Ringkasan harus memuat poin-poin penting dari materi yang disampaikan dalam video dan gunakan bahasa sendiri agar mudah dipahami. Setelah selesai menulis ringkasan, foto hasil ringkasan tersebut dengan jelas. Upload foto ringkasan kalian ke link Google Form yang telah disematkan pada deskripsi video YouTube. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.